bulat-bulat lebih terang. Itu ya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Tema firman Tuhan adalah berani tampil beda. Sama-sama bilang berani tampil beda. Berani tampil beda. Kurang semangat. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Bilang kiri kanannya, kamu harus berani dong. Berani dong. Kita buka kitab kita sama-sama yuk di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat 20. Yang sudah ketemu katakan cihuy. Wah, belum ketemu. Yang belum ketemu katakan ahai. Wah. Si Gogo antara cihuy sama ahai mau jawab apa dia? Cihuy. Andre, cihuy, ahai, asoy. 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama ya, karena ini cuma 3 ayat. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat ke-20. Kita baca sama-sama 2, 3 iya. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Elia berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dia biarkan gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan apa? Nabi. Teman-teman, ini merupakan kisah tentang seorang anak yang bernama Samuel yang orang tuanya sudah ngajarkan dia, ya kan? Hana itu menantikan Samuel cukup lama, dan dia berkata, Tuhan, kalau saya punya anak ini akan saya persembahkan kepadamu dan dia akan melayaniku. Akhirnya umur 12 tahun Samuel ditaruh di bait Allah. Teman-teman, kehidupan Samuel di bait Allah, dia bertumbuh bersama dengan anak-anak dari Nabi Eli. Ya. Dia bertumbuh bersama dengan anak-anak yang memang aktif di dalam kegiatan ibadah satu. Tetapi anak-anak dari Imam Eli, dari Imam Nabi Eli ini, dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bagaimana mereka mengambil korban bakaran yang seharusnya dipersembahkan oleh Tuhan, tetapi dikonsumsi oleh mereka sendiri, mereka makan sendiri. Dan Samuel melihat itu karena dia setiap hari bersama dengan mereka, gitu ya. Setiap hari bertemu dengan mereka, setiap hari tahu apa yang mereka harus lakukan, setiap hari tahu apa yang mereka harus lakukan. Tetapi Samuel tidak mengikuti apa yang anak-anak ini lakukan. Dia tetap hidupnya benar, dia tetap hatinya lurus. Bahkan sampai Tuhan memanggil Samuel di dalam mimpi. 3 kali Tuhan panggil Samuel, Samuel, Samuel. Katakanlah kepada Imam Eli bahwa aku akan menghukum keluarganya karena anak-anaknya melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya Samuel memberitahukan kepada Imam Eli. Ya, Samuel berkata bahwa Tuhan memintakan kepada saya bahwa anak-anak imam begini. Tuhan akan memberikan hukuman. Lalu di ayat 18 Imam Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya. Semua kedua anak Imam Eli meninggal dan Samuel tetap
dia menjadi anak yang mengikuti firman Tuhan. Teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita itu harus berani tampil beda. Tetapi zaman sekarang ini cenderung banyak kehidupan anak muda semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan banyak anak muda yang hidupnya semakin menyerupai dunia ini. Saya membaca sebuah artikel bahwa di Universitas Harvard di Amerika, itu universitas nomor 1 ya di dunia, terkenal sekali dan orang ingin sekali kuliah di sana. Di Universitas Harvard sekarang mereka tidak memperdulikan lagi yang namanya agama. Bahkan dari mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar di sana, 30% dari mereka adalah aliran kepercayaan ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka ada, mereka bisa kayak anak mereka sendiri, bukan karena Tuhan. Atau agnostik ya, bahasa lain. Dan itu terus dan terus meningkat. Kalau kalian pernah mendengar bagaimana kesaksian dari stand up Mongol Stress, ya kan, dia berkata dia pernah menjadi pengikut dari aliran satanik, pengikut setan, ya kan. Dia menyembah Lucifer, dia melihat bagaimana pemujaan-pemujaan terhadap setan. Saya nonton YouTube-nya, dia bilang masih ada loh. Dan mereka sekarang bergerak di bawah, di bawah tanah. Dan yang mereka jangkau adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Anak-anak muda yang hanya sekedar KTP Kristen, tidak ada gereja, itu yang mereka. Ayo ikut saya, kita gabung ke dalam agama. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Banyak anak muda yang hidupnya sekarang semakin jauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang begini di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang bersekutu dengan Tuhan dengan hati yang murni. Timotius berkata bahwa jauhilah nafsu orang muda. Karena Timotius tahu orang muda itu, anak-anak muda itu punya keinginan nafsu yang sangat besar. Nafsu dalam duniawi, nafsu dalam mengingini sesuatu, ya kan? Kita ingin barang orang, pokoknya saya harus dapat barang, ya kan? Pada zaman sekarang ini, kalau kalian perlu tahu bahwa banyak perkembangan di dalam anak muda yang mengikuti tren. Bagaimana mereka ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan di sekitarnya, bahkan supaya mereka dapat diterima. Ya kan? Dulu zaman sekolah, kalau kita nggak merokok, kita dibilang, wah banci, bencong lu, pakai rokok aja. Gitu. Anak zaman sekarang di Jakarta 90% sudah merokok. Sudah. Saya beberapa kali ke Pergok, ke sekolah itu anak di tasnya rokok. Bahkan ada anak yang merokok di sekolah. Itu berapa kali ke Pergok. Sudah dipanggil orang tuanya, sudah terancam akan dikeluarkan. Bilangnya, oh ya Pak, nggak mau diulangi lagi. Besoknya kita ketemu di warung dia lagi. Banyak anak muda sekarang gitu, teman-teman, mengikuti tren supaya nggak dibilang kuno, supaya dia bisa diterima di lingkungannya, ya dia mengikuti. Tetapi tren yang mereka ikuti itu tren yang salah. Wah, supaya gua diterima, mabuk lah, mabuk. Diajakin mabuk, ayo lah, coba tetes, terus sloki, ya kan? Yang pertama anggur merah dulu, cap orang tua, gitu kan. Lalu lama-lama naik topi miring, dari tadinya miring jadi tegak lagi, gitu kan. Lalu lama-lama naik whisky,
diterima di lingkungan. Dia bergaul temannya, wah teman-temannya bilang, ayo lu pakai tato. Ini gua nih pakai tato nih. Kemarin habis gambar bunga, ya kan? Ternyata bunganya udah mekar. Gambar lebah ini. Ikut-ikutan. Bikin tato Hello Kitty atau tato naga yang keren. Ini fenomena yang terjadi sekarang di kehidupan anak muda. Yang nama pacaran itu udah biasa. Bahkan pacaran sentuh-sentuhan udah biasa. Cium-ciuman udah biasa. Pegang-pegangan apalagi. Bahkan sampai melakukan hubungan badan udah biasa. Anak muda. Yang namanya nonton film porno udah biasa. Yang namanya ngomong kotor, cakap kotor udah biasa. Apalagi kalau main game online, sepertinya kalau tidak keluar cakap kotor itu kayaknya ada yang kurang. Harus cakap kotor nih. Jangan deh. Karena teman-temannya juga bilang begitu. Lu sok kudus lu. Lu sok suci lu. Lu kayak orang bener lu. Lu kayak orang sudah lah. Ini yang terjadi. Tetapi apakah itu menyenangkan Tuhan? Apakah Tuhan senang kita melakukan itu? Artinya apa tadi? Artinya kita masih sama dengan dunia. Apa sih yang dunia tawarkan? Iya, kesenangan. Apa sih yang dunia tawarkan teman-teman? Iya, kebahagiaan. Foya-foya, happy-happy. Tetapi apakah dunia bisa kasih kita keselamatan? Dunia ini akan binasa. Dunia ini akan hilang. Tetapi Yesus tetap. Hari ini saya mau mengajak teman-teman supaya bagaimana hidupmu berbeda dari dunia ini. Saya dari kecil sampai sekarang tidak pernah merokok. Meskipun waktu zaman sekolah itu tantangannya berat. Apalagi kalau di SMA. Banyak teman-teman saya pulang sekolah mau merokok, saya melewat, "Bos, ayo mampir dong, nongkrong." "Enggak, mau pulang." "Lu banci lu, bencong lu, anak mami, cupu." Ya. Bukan cuma sehari, setiap hari. Rata-rata berat anak muda. Banyak hal yang dianggap oleh tren oleh anak muda, dari cara berpakaian, ya kan? Kayaknya seru tuh cara pakaiannya, pakai celana pendek gitu kan, di atas pahanya gitu kan. Mending pahanya bulus kalau ada koreknya gitu. Ya ikut-ikutan. Mulai buka-bukaan bajunya, pakai baju belakangnya kelihatan, punggungnya kelihatan, mulai dari punggung kelihatan, lama-lama pusernya kelihatan. Ya. Bagaimana mengikuti tren cara berbicara? Itu ngomong kotor itu udah biasa. Sepertinya sudah jadi kamu sehari-hari. Bagaimana tren mengikuti cara berdandan dan cara bergaya? Pokoknya sebulan sekali harus ke dokter, facial, ya kan, ke salon, rambutnya dicet. Bagaimana mengikuti gaya hidup? Bagaimana mengikuti tempat jalan-jalan? Banyak loh anak muda begini. Ikuti temannya, lu kalau malam minggu kemana? Oh, kalau gua sih ke Sensi, Senayan City dong. Mana lagi? Plaza Sudirman. Ikut kita. Kemana lagi? Oh, Pondok Indah Mall, Gandaria City, Citos, Cilacap Square, Kemang, ya kan? Dan habis, semua uangnya habis untuk begitu aja. Ke tempat-tempat hiburan, dunia malam, ya kan? Klub malam,
Sudah biasa. Tempat belanja. Lalu bagaimana tren mengikuti belanja barang-barang mewah? Iya kan? Dia nggak mau nih barangku KW nih. Kalau gua mah belinya yang asli ori. Pokoknya barang-barang saya branded semua, ya kan? Tasnya juga tas merek mahal, bukan? Ini yang terjadi teman-teman, ngikutin gaya. Beli tas merek Supreme. Kayak kemarin kan ikutin tren apa? Oreo Supreme. Satu isi 3 harganya 500.000. Banyak yang beli. Sampai minta sama orang tuanya, beliin dong Oreo Supreme. Itu lagi tren tuh. Isinya cuma 3 biji, harganya 500.000. Padahal rasanya sama, Oreo juga. Ikutin dong. Sampai minta uang orang tuanya buat beli Oreo Supreme. Dan ini terjadi. Dan ini yang terjadi dalam dunia anak muda. Bahkan banyak mereka yang sampai memiliki kebiasaan yang buruk, merokok, hingga kepada kebiasaan malam, kehidupan malam. Kami punya anak murid yang dia sudah lulus, tetapi dia terbiasa di kehidupan malam. Akhirnya setelah lulus sekolah langsung menikah. Dan ternyata pacarnya bully. Dan itu dia temui pada saat dia setiap malam pergi ke dunia malam. Ini terjadi. Udah terbiasa. Jadi jangan kalian pikir, wah apa sih dunia malam? Wah jarang anak muda pergi ke dunia malam. Oh, banyak sekarang anak muda yang begitu. Udah biasa dengan dunia malam. Udah biasa itu mabuk, main judi, ya kan? Main judi ludo, main judi QQ, ya kan? Main judi capsa. Udah biasa. Tetapi teman-teman, kita harus beda. Kenapa kita harus beda? Karena kita anak Tuhan. Cara hidup anak Tuhan beda dengan cara hidup anak dunia. Yang ketika kita anak Tuhan, malam minggu kita datang ke gereja, bukan nongkrong di luar. Itu buktinya yang sederhana. Anak muda zaman sekarang malam minggu nggak mau ke gereja, nongkrong di luar. Dia udah capek kuliah, dia udah capek sekolah, dia udah capek kerja. Waktunya disempatkan malam minggu sama malam minggu malam nongkrong. Gak peduli dengan gereja, gak peduli dengan ibadah, gak peduli dengan pelayanan, nongkrong. Tapi kita anak Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Meskipun kita gak seberapa, kita cuma 10 orang, tapi saya harap youth strong generation ini kita memberi hidup untuk Tuhan. Kenapa kita harus memberi hidup untuk Tuhan? Karena sudah banyak yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Sangat baik. Saya merasakan bagaimana Tuhan sangat baik. Tuhan memelihara kita. Buktinya setiap hari kita masih bisa makan. Buktinya setiap hari masih terpenuhi kebutuhan hidup kita. Meskipun sangat sulit kondisinya sekarang ini. Sangat susah. Tapi Tuhan masih pelihara kita. Tuhan sudah berikan hidupnya untuk menyelamatkan kita, teman-teman. Maka sekarang adalah waktunya supaya kita menjadi anak-anak muda yang harus berani tampil beda, berbeda dengan dunia ini. Hari ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa berani tampil beda. Yang pertama, kita harus mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Allah.
senangi, kalian bisa campurin, itu kalian pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu artinya persembahan yang hidup. Karena kita bukan boneka, karena kita bukan robot. Kalau boneka mati, tapi kita hidup. Karena hidup kita dari Tuhan, maka persembahkanlah hidupmu juga untuk Tuhan. Persembahan yang kudus. Setiap hari harus introspeksi diri Tuhan. Hari ini apakah saya sudah melakukan yang kudus di hadapan Tuhan? Perkataanmu sudah benar atau belum? Cara hidupmu hari ini sudah benar atau belum? Kalau belum, berdoa minta ampun, lalu jangan ulangi lagi, dan besoknya mulai berusaha untuk hidup kudus. Tuhan ingin supaya kita kudus, karena firman Tuhan katakan, kuduslah engkau karena aku adalah kudus. Tuhan ingin supaya kita kembali ke ciptaan awal, supaya manusia itu menjadi manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Hari ini teman-teman, yuk kita belajar hidup kudus. Mungkin biasanya kita ngomong kotor, mungkin kita nyelutukannya gak bener. Hari ini belajar ubah perkataan kita. Mungkin kita sering melawan orang tua, kita sering bertengkar dengan kakak kita, saudara kita. Hari ini yuk belajar untuk mengasihi. Kita punya hati. Tuhan kasih kita hati untuk mengasihi. Amin. Mungkin selama ini kita dengan orang tua hubungannya lagi gak bagus, bertengkar. Hari ini yuk pakai hidupmu supaya menjadi hidup yang kudus. Tuhan datang kepada orang yang berdosa. Ya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan datang kepada setiap orang yang berdosa supaya mereka bertobat, ikut Tuhan sungguh-sungguh dan kembali. Bukan berarti saya orang paling benar, enggak. Saya banyak kesalahan. Saya banyak melakukan kesalahan. Kita sama-sama berproses dalam hidup ini, teman-teman. Ujungnya di mana? Ujungnya nanti ketika Tuhan panggil, kita akan dapat anggota hukum. Jadikan hidupmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita mau datang kepada raja, kita mau menghadap raja nih, apa sih yang harus kita bawa kepada raja? Zaman dulu kalau orang mau ketemu raja, dia bawa emas, dia bawa kemenyan, dia bawa mur itu mahal, dia bawa permak, persembahan yang mulia dipersembahkan kepada raja. Sekarang kita mau menghadap Tuhan. Kira-kira apa yang mau kalian persembahkan kepada Tuhan? Cara hidupmu yang masih begini-begini aja banyak dosa. Kelakuan yang gak karuan, yang gak setia sama Tuhan, yang ke gereja kadang-kadang, yang baca kitab kadang-kadang, yang berdoa kadang-kadang. Apa itu yang mau kita persembahkan? Makanya dikatakan persembahan yang berkenan. Hari ini yang pertama kita belajar supaya persembahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaga sesuai dengan firman. Firman Tuhan ini, teman-teman, ini adalah suratan terbuka. Firman Tuhan ini adalah rema. Ini bukan sekedar buku, tetapi ini adalah petunjuk dan pedoman hidup kita ketika kita berada di dunia ini. Bukan hanya sekedar novel yang kita hafal dan kita ingat, tetapi ini yang mengarahkan hidup kita. Semua hal yang ada di dunia ini dituliskan di dalam firman. Makanya kalau kalian baca firman ini, kalian renungkan firman ini, semuanya ada di sini.
Janganlah kamu memberikan pinjaman dengan memberikan riba. Itu ada loh. Kalau kita mau kasih pinjam orang, kita kasih bunga, itu namanya riba, nggak boleh. Bagaimana kita nggak boleh menghakimi? Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Jangan mencaci, jangan memaki, semua ada. Jangan memfitnah. Ini ada di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan menginginkan supaya kita hidup di dalam firman ini. Di dalam firman inilah semua petunjuk dari Tuhan kepada manusia. Hari ini teman-teman yuk baca firman Tuhan yuk. Mungkin kalian yang jarang baca kitab yuk mulai. Hari ini, besok mulai baca. Setelah kalian baca, mulailah kalian berdoa. Ini apa ya maksudnya Tuhan? Ini buat hidup saya apa ya Tuhan? Lalu kalian berdoa. Itu. Kalau nggak begini, kita nggak bisa hidup sesuai dengan firman. Yuk baca. Di lembaga Alkitab Indonesia ada yang namanya gerakan baca Alkitab. Gerakan membaca Alkitab. Dan saya jadi teman-teman, yuk kita mulai baca Alkitab setiap hari. Baca, kalau nggak bisa satu pasal ya beberapa ayat, 5 ayat, 10 ayat 10 hari. Setelah kalian baca, kalian berdoa. Ya waktunya nggak lama kok teman-teman, setengah jam, 1 jam, cukup lah. Karena kita butuh firman. Yang ketiga, kita harus menjauhi hawa nafsu. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, jelas keinginan daging itu adalah semua hal yang berdasarkan dari dosa. Percabulan, fitnah, sumpah serapah, caci maki, penyembahan terhadap berhala, ya kan? Kenajisan, penipuan, itu semua keinginan daging dan keinginan mata. Daud itu jatuh pada saat dia memiliki keinginan mata. Dia melihat istri tentaranya sangat cantik, lalu dia mengambil istrinya itu dan hamillah istri tentaranya, lalu timbullah niat jahat untuk membunuh suaminya. Berawal dari keinginan mata. Kan, cantik banget tuh cewek. Culik tak culik. Banyak sekarang. Suami istri banyak yang jatuh dalam keinginan mata. Selingkuh dengan yang lain, ya kan? Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Anak muda juga banyak yang dengan keinginan mata. Dan yang keempat, teman-teman, adalah kita harus menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 bilang begini, dan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi teladan. Teladan itu adalah diikuti, dilihat, dicontoh oleh orang lain. Bagaimana kita misalkan kita di kantor, ketika orang-orang lain, teman-teman kalian malas datang ke kantor, suka terlambat, kalian datangnya all time, kalian jadi teladan. Kalian yang sekolah, teman-teman kalian malas ikut Zoom, ya kan? Malas kerjain tugas, tapi kamu rajin ngumpulin tugas tepat waktu dan selalu ikut Zoom, kamu jadi teladan. Ketika kamu sedang di keluarga, ketika keluargamu jauh dari Tuhan, tetapi kamu setia beribadah, kamu melayani Tuhan, kamu menjadi pendoa syafaat buat keluargamu, kamu membawa keluargamu itu semakin dekat dengan Tuhan, kamu jadi
Menjadi teladan itu bukan harus tunggu kita menjadi orang hebat. Menjadi teladan itu bukan harus kita punya banyak uang. Menjadi teladan itu bukan harus kita tunggu tua nanti, tidak. Saat ini pun kalian bisa jadi teladan. Jadi teladan. Mulailah jadi teladan dari dalam diri. Yang terakhir, supaya berani tampil beda, harus mau berubah. Roma 12 ayat 2 bilang ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Teman-teman, hari ini saya rindu firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kita. Roma mengatakan sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, sehingga kita bisa membedakan mana yang berkenan dan yang sempurna, supaya kita jangan semakin jauh. Kita sudah tahu nih, bohong itu salah. Kita sudah tahu nipu itu salah. Kita sudah tahu mencuri itu dosa. Tapi karena kita tidak mengalami perubahan, ya udah, dilakuin aja terus. Padahal kita udah tahu, wah ini salah. Sama seperti kalau kita naik motor, ya kan? Kita udah tahu nih, wah kalau bonceng 3 salah, kan? Kita udah tahu, wah ini salah nih. Wah nanti kalau ketangkap polisi bisa hilang nih. Tapi karena kita nggak ada perubahan, nggak ada kesadaran, tetap aja bonceng 3. Kita udah tahu naik motor nggak pakai helm itu nggak boleh. Tapi tetap aja kita naik motor nggak pakai helm. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran, tidak mau punya keinginan untuk berubah. Roma 12 berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Semua yang dunia tawarkan hanya sebentar. Hanya kesenangan semu, tetapi ujungnya adalah maut. Tetapi ikut Tuhan, berubah, engkau akan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan dan juga diselamatkan. Teman-teman, yang terakhir ada sebuah kisah tentang seekor burung elang, ya. Burung elang ini, teman-teman, dia adalah binatang yang paling memiliki umur paling panjang di dunia. Burung elang ini bisa mencapai umurnya 70 tahun. Ya. Burung elang ini umurnya bisa sampai 70 tahun. Makanya dia dibilang sebagai binatang yang memiliki umur paling panjang di dunia. Tetapi teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa pada saat umur dia 40 tahun, itu paruhnya akan semakin memanjang. Sayapnya semakin lebat dan semakin tebal. Pada saat dia umur 40 tahun. Kalau paruhnya ini dia biarkan panjang, dia akan melengkung dan akan menusuk dadanya. Dan sayapnya, kalau dia biarkan semakin lebat, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Kalau dia tidak bisa terbang tinggi, dia tidak bisa mencari makanan, karena dia hanya bisa di bawah. Pada saat umur 40 tahun, burung elang ini harus mengambil keputusan. Kalau dia membiarkan dirinya begitu, dia akan mati. Yang pertama, dia akan mati kalau dia biarin begitu aja. Yang kedua, dia harus mengalami metamorfosis. Dia harus mengalami perubahan. Dan proses burung elang mengalami perubahan itu
bisa mencapai 150 hari atau 3 bulan. Caranya bagaimana? Caranya dia harus memasukkan mulutnya, paruhnya ke batu setiap hari, supaya paruhnya yang panjang itu bisa hancur. Setiap hari dia masukin paruhnya itu ke batu, tok 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 tok. Ya. Lalu dia harus tarik sayapnya, supaya sayapnya itu yang lembab itu semakin rontok semua. Dan itu sangat sakit. Dan dia butuh waktu 150 hari supaya paruh barunya tumbuh lagi. Dia harus mencabut semua bulunya yang ada di sayapnya itu supaya bulu barunya tumbuh lagi. Ketika dia sudah berhasil mencapai metamorfosis perubahan, maka burung elang ini siap kembali untuk terbang tempat yang paling tinggi itu. Dan dia siap kembali menjadi burung yang paling memiliki umurnya. Dia mau mengalami perubahan. Mengalami perubahan itu nggak terlalu mengasihkan. Diproses oleh Tuhan itu yang menyakitkan. Kita lihat teman-teman kita di luar sana hidupnya kok enak banget, ya, nongkrong sambil merokok, sambil mabuk, sambil minum. Kok saya nggak bisa? Kadang-kadang kita dihina, lu sok baik, lu sok suci, lu sok kudus, lu kayak orang bener aja itu. Kadang-kadang kita dilecehkan, orang Kristen apa sih lu? Ya kan? Tapi kita lihat burung elang ini. Ketika dia mau diproses, ketika dia mau mengalami perubahan, maka burung elang ini dapat kembali terbang. Hari ini teman-teman, saya rindu supaya kita semua memberikan diri untuk diproses oleh Tuhan, dibentuk. Pembentukan itu sakit, pembentukan itu memang sulit, tetapi hasil akhir akan indah, terbaik yang Tuhan akan berikan. Amin. Berani tampil beda, jangan sama dengan dunia, tidak serupa dengan dunia. Beberapa bulan yang lalu saya membaptis orang, saya bilang, kamu jangan merokok, kamu harus mengasihi orang tua. Iya Pak, iya Pak Pendeta. Setelah dibaptis, dia ambil rokok, dia merokok. Wah, dibaptisnya di rumah topeng, rumah pura-pura. Hari ini Tuhan rindu supaya kita semua kembali ke Tuhan. Mumpung Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mumpung Tuhan masih memberikan kalian waktu untuk berubah. Saya nonton sebuah YouTube, salah satu artis dia terkena cancer, dia menyesal dan dia harus kemo. Dia kena cancer karena setiap hari dia minum, setiap hari dia merokok. Akhirnya dia kena. Tapi dia bersyukur dia masih diberikan waktu untuk berubah, meskipun dia harus kena penyakit. Hari ini kita nggak mau kita kena penyakit dulu baru berubah. Hari ini kita nggak mau tubuh kita kena kecelakaan dulu, musibah dulu baru berubah. Jangan sampai teman-teman. Mumpung kalian masih sehat, mumpung kalian masih punya waktu, berubahlah. Tuhan mengasihi kau. Tuhan sayang kepada kalian. Tuhan rindu untuk kalian
ikut bersama. Amin. Biar firman Tuhan malam hari ini. Mari kita